Assalamualaikum Sobat Football United. Bismillah, ngopi dulu. Ya, kali ini gue ingin ngobrol ringan karena ada informasi Manchester United masih dalam proses untuk mendekati target-target pemain ya. Bulan Juli belum hadir, jendela transfer belum secara resmi dibuka. Manchester United belum belum seperti beberapa klub lain yang sudah berhasil mendatangkan pemain maupun juga melepas pemain ya. Dari situ ada beberapa analisa kalau gue baca di beberapa artikel atau beberapa media, beberapa sosial media. Kenapa kok seperti ini? Yang datang belum ada, yang lepas pun juga belum pergi. Dikaitkan dengan pemilik Manchester United yang belum jelas nih, yang belum pasti. Pengambilan keputusan ada di sana. Dan dari MUFC MPB diambil dari Mail Sport ini dikabarkan kalau, nah ini yang menarik ya, segala aktivitas Manchester United ini diharapkan untuk ditunda karena sedang ada pembicaraan ya terkait dengan take over Manchester United, pembelian penjualan Manchester United, termasuk juga tentu saja untuk Mason Mount, ini salah satunya. Nah, kabarnya demikian dan ini ingin gue bahas ya, ngobrol ringan malam ini. Kebetulan sudah tengah malam juga di sini. Ini kayaknya situasinya menuju akhir nih dari proses penjualan Manchester United. Sebelumnya tidak ada tidak ada pelarangan dalam tanda kutip penghentian secara keras. Dimulai dari musim dingin kemarin. Karena kan di bulan November diumumkan Manchester United akan mencari strategic partnership termasuk juga penjualan, kemungkinan penjualan ya kan. Lalu ada tentang Cristiano Ronaldo, Anthony Martial yang cedera, Christian Eriksen juga demikian. Tapi pada saat itu Manchester United sudah ada lampu kuning. Lampu kuningnya apa kalau Sobat Football United ingat? Tidak dikucurkan dana ya, budget. Klub tidak ingin berinvestasi secara permanen, hanya secara peminjaman. Dan angkat topi gue, manajemen Manchester United bisa secara cepat ya, cekatan mendatangkan Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer secara pinjaman. Sekali lagi ya, pada saat itu sebenarnya Manchester United punya peluang untuk mendatangkan pemain secara permanen dan mungkin Erik ten Hag inginnya seperti itu ya, tapi ya keputusannya adalah hanya bisa mendatangkan secara peminjaman. Pada saat itu dikatakan kalau memang alokasi budget Manchester United ini semuanya dialokasikan untuk yang permanen ya ke musim panas. Lalu di musim panas kali ini dengan raihan Manchester United ya kan, menjuarai Carabao, finish di peringkat ketiga, sukses meraih tiket Liga Champions. Erik ten Hag mengatakan butuh investasi. Dia butuh support, dia butuh kualitas baru di dalam skuad untuk bisa menghadapi musim depan. Kurang lebih demikian. Jelas sinyalnya dari Erik ten Hag. Erik ten Hag ingin pemain-pemain baru. Erik ten Hag di musim panas tahun lalu mendapatkan support yang bagus. Walaupun tentu saja kinerja dari John Murtough dan juga Richard Arnold terutama untuk mendatangkan beberapa pemain buruan ini kan agak lambat ya. Frankie de Jong, Anthony pun juga demikian, bahkan akhirnya harganya membengkak ya kan. Tapi di sisi lain sukses mengamankan Tyrell Malacia yang nyaris pindah ke Lyon pada saat itu, terus diberikan kredit. Christian Eriksen pun juga bisa diamankan. Lisandro Martinez yang juga diincar oleh Arsenal berhasil diamankan ya kan. Dan di saat-saat akhir berhasil mendatangkan Casemiro dan dengan pertimbangan yang tepat menurut gua karena kontribusinya luar biasa. Di musim ini kalau menurut gua ya dengan amatiran dari beberapa pemberitaan nampaknya Manchester United atau manajemen Manchester United, John Murtough terutama ingin melakukan gerakan yang lebih cepat dari musim lalu dengan mendekati beberapa pemain lebih dulu dibandingkan dengan situasi musim lalu. Mason Mount contohnya. Lalu juga bagaimana
beberapa kontrak baru dari pemain Manchester United ini juga diusahakan secepatnya. Beberapa juga sudah sebagian besar sudah oke. Memang yang krusial seperti David De Gea dan juga Marcus Rashford pastinya ini masih belum. Nah, dua pemain ini, kalau David De Gea sudah hampir ini ya, Marcus Rashford ini loh, karena kan kabarnya akan diberikan jangka waktu kontraknya periode yang lebih panjang lagi, dan bukan tidak mungkin gajinya pun juga akan lebih tinggi lagi. Artinya ada budget yang lebih besar yang akan dikeluarkan oleh klub. Lalu juga pemain-pemain buruan, jelas Harry Maguire, Mason Mount ya, dan juga beberapa pemain tengah yang namanya sering disebut-sebut di media dan konsisten disebutkan namanya itu-itu saja. Dan dari situ gue berpikir nampaknya memang inilah yang diincar oleh Manchester United. Tapi kok belum ada pergerakan? Nah, dari yang disebutkan tadi ini di MUFC MPB, nampaknya itu. Menurut gue dengan amatiran, sekali lagi opini gue, itu dia nampaknya yang menjadi penyebab. Belum jelasnya ya kepemilikan baru dari Manchester, dan nampaknya Glazer juga ngerem. Mereka tidak ingin membuat keputusan terkait dengan investasi baru di klub. Dan ini akan dibebankan, dan ini sudah pernah disebutkan sebelumnya ya, kalau memang kegiatan transfer musim panas Manchester United ini akan dalam tanda kutip dibebankan ke pemilik baru dari Manchester United. Dan sampai dengan saat ini gue bikin videonya kan masih belum jelas. Nah, kayaknya Manchester United baru bisa bergerak lebih jauh ya setelah pemilik baru ini nanti dipastikan. Saat ini yang bisa dilakukan oleh John Murtough hanya mendekati secara personal pemain-pemain incaran. Artinya ya mendekati agennya, ya kan. Seperti yang disebutkan Mason Mount pun juga demikian kan ya, didekatin langsung secara personal. Rasmus Højlund dikabarkan Erik ten Hag sudah melakukan video call, walaupun sang pemain mengatakan nggak bener ya kan, tapi ya ini ada kontroversi di sana, dan juga beberapa pemain lain gitu loh. Tapi belum dalam tahap klub dengan klub. Kenapa? Ya kayaknya sih memang menunggu pemilik baru dari Manchester United. Dan dari situ gua melihat semakin dekat dengan gerbang transfer dibuka secara resmi, jendela transfer secara resmi, nampaknya mudah-mudahan ini akan ada kejelasan terkait dengan pemilik baru dari Manchester United. Dan di pekan lalu juga disebutkan kalau pekan ini kan, ini sangat mungkin akan ada pengumuman. Gua menganggapnya demikian. Ya semoga itu terjadi karena Manchester United harus bergerak. John Murtough menurut gue dan juga manajemen dari Manchester United termasuk juga Erik ten Hag sudah melakukan bagiannya masing-masing, memberikan rekomendasi. John Murtough juga sudah memulai mendekati beberapa pemain incaran, sehingga kalau lampu hijau nanti betul-betul datang dari klub, mereka baru akan melakukan pendekatan yang lebih jauh lagi. Mason Mount dikabarkan satu-satunya pemain yang diberikan lampu hijau oleh Glazer, tapi kan ada perbedaan gap jumlah yang diinginkan. Dan menurut gue dengan sisa kontrak 1 musim lagi, angka yang diingini oleh Chelsea terlampau besar sih menurut gue, dengan resiko juga yang terlalu tinggi, sehingga tawar-menawarnya mungkin bisa jadi juga menunggu kepastian dari pemilik baru Manchester United. Kita saksikan saja, kita nantikan saja bagaimana menurut Sobat Football United analisa gue. Sepakat nggak sepakat? Kalau nggak sepakat kenapa, bisa drop alas saya di kolom komen. Berbeda nggak apa-apa, asal sopan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.